ngasih mobil ke Kimberly juga. Mungkin bisa cerita sedikit bang gimana? Gue juga kaget, nggak kebayang rame banget. Maksudnya itu sebetulnya apa ya? Menurut saya hal yang biasa-biasa aja sih. Karena Kimberly ini kan ada hubungan kerjasama sebagai brand ambassador di perusahaan saya High Five, ya kan? Nah, saya melihat perkembangan berita, ya kan kemarin sempat rame. Anaknya mau buat ke sekolah kan nggak ada transportasi gitu kan. Nah, inisiatif dari saya sebagai owner, salah satu ownernya High Five kan saya berdua sama Pak Sabar. Dan saya juga sampaikan juga ke Pak Sabar, Pak, saya punya inisiatif ini. Saya sudah tahu karakter Bapak lah gitu kan. Kalau itu yang menurut Bapak baik, silakan laksanakan. Jadi approval semua pihak. Saya juga bicara sama istri saya, hal-hal seperti ini, istri saya mendukung juga. Akhirnya ya sudah, saya 2 mingguan yang lalu saya beli mobilnya. Saya juga langsung pas pembelian mobil saya juga udah kabarin ke Kimberly. Dan mobil yang saya pilih bukan mobil mewah, karena nanti takutnya jadi omongan yang aneh-aneh. John Elbem kasih mobil mewah, ada apa ini? Nggak ada apa-apa, ya kan. Saya punya istri yang sangat saya cintai, ya kan. Nggak ada arah ke hal-hal yang negatif lah. Tujuannya adalah positif. Kimberly Rider ini kan artis saya yang sekarang mempromosikan perusahaan saya. Artinya saya mesti menjaga juga dong Kimberly Rider dari segala hal ya. Salah satunya image, ya kan. Apa nggak nanti jadi omongan orang? Masa brand ambasadornya High Five kok nggak ada mobil, gitu kan? Jangan-jangan dibayar kecil sama Bang John. Jangan-jangan, ya kan orang kan hal-hal itu yang mau jadikan dasar saya biar goodwill atau image-nya tetap baik. Ya, ada kendaraan gitu. Kan kemarin rame dia nggak ada kendaraan. Makanya tujuan saya posting itu sebetulnya untuk memberikan info aja bahwa Kimberly udah ada mobil nih gitu. Bukan untuk pamer atau apa, enggak. Kan supaya narasinya yang berkembang kan selama ini Kimberly nggak ada kendaraan nih, kasihan banget gitu kan. Enggak kasihan, Kimberly nggak kasihan. Kimberly sudah ada mobil baru yang saya berikan kemarin tanggal 29 Agustus 2024. Bang, tapi itu Kimberly sendiri tahu nggak sih bang kalau mau dibeli mobil apa? Tahu dong, gitu? tahu. Sudah kita omongin dari awal, sekitar 10 hari atau 2 mingguan yang lalu saya sudah. Kan proses administrasi mobil baru ini kan ada makan waktu juga sampai STNK jadi dan lain-lain gitu kan. Saya infokan dulu waktu ini, Kim, nanti saya siapin mobil satu buat kamu ya, saya bilang. Waduh, makasih banget bang, gini. Proses dulu ya ini ya, sekitar 2 mingguan lagi nanti saya serah terimakan. Dan kemarin waktu penyerahan juga Kimberly datang sama anaknya, sama 2 anaknya, sama ibunya, ya kan. Ketemu juga sama istri saya di sini, ketemu sama orang tua saya di sini, kita ngobrol, ya kan. Habis itu pas pulang sangat ceria. Anda bisa tonton di YouTube saya di bagian akhirnya itu dada Kimberly sendiri yang nyetir, ya. Dia pakai kacamata, dia sempet setting koneksi untuk musik Bluetooth-nya. Jadi agak nunggu lama saya di situ. Saya liatin, oh dia lagi pairing untuk connect musik-musik ke audio mobil, mungkin untuk Google Maps juga gitu. Jadi dia langsung sendiri yang nyetir. Saya kira Kimberly sosok yang mandiri, bisa bekerja keras gitu. Respon ibunya gimana bang? Respon ibunya Kimberly gimana bang? Oh sangat berterima kasih ya. Makasih ya John, makasih Bang John. Ibunya kemarin sampaikan ke saya seperti itu. Tapi udah kenal lama bang sama Kim sendiri bang? Enggak lah, semenjak hubungan dengan kerjaan aja jadi brand ambassador saya. Sebelumnya nggak kenal lah, belum pernah ketemu juga, nggak ada. Kan kalau nggak salah sebelumnya dia home base-nya ada di Bali ya, kalau nggak salah ya. Jadi tidak mengenal sebelumnya. Cuman tahu ya, ngefans juga karena kan zaman saya susah dulu sering muncul di TV, dia main sinetron, series dan lain-lain gitu ya.
ya salah satu artis yang saya idolakan. Tapi nyangka nggak sih bang kalau berada di fase ini, karena abang dulu kan di fase yang susah sering nonton Kimberly dan sekarang akhirnya abang malah jadi ngebantu Kimberly gitu. Gimana bang? Sebetulnya saya nggak setuju ya kalau dibilang saya ngebantu ya, karena ini murni profesional. Jadi siapapun bisa bekerja sama dengan Kimberly dan tidak ada tendensi karena belas kasihan, enggak. Kimberly bukan untuk dikasihani karena dia masih muda, punya karir juga gitu kan. Ya memang sih ya di luar ekspektasi aja, kaget aja bisa bekerja sama dengan orang yang saya idolakan juga gitu kan. Tapi saya melihat dalam hal ini pure profesional sih, nggak ada hal-hal yang karena gue kasihan gue kasih kerjaan deh ke Kimberly. Tidak ada sama sekali. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya melihat opportunity juga, saya melihat kondisi wait and see seperti apa gitu kan. Dan itu yang menjadikan saya menunjuk Kimberly jadi ini. Dan memang saya butuh anak muda ya, sosok anak muda, cewek yang bisa menjadi representatif perusahaan saya. Karena memang untuk High Five sendiri, saya mau menjangkau lebih banyak milenial, anak-anak muda untuk jadi pengusaha di usia muda. Ini yang alasan yang lebih ini kenapa saya menunjuk Kimberly Rider untuk jadi brand ambassador. Tapi impactnya sendiri ketika Kimberly Rider menjadi brand ambassador HFF apa bang? Sangat signifikan, sangat signifikan. Banyak banget followers dia yang kontak ke call center kita untuk bikin PT. Karena beberapa langsung nyebut saya followersnya Kak Kim dan lihat postingan dari Kak Kimberly gitu. Jadi dari segi bisnis sangat menguntungkan buat saya kerjasama dengan Kimberly Riders gitu. Tapi ini kan juga dia sedang dilanda kasus perceraian dan juga laporan penggelapan ya sama suaminya. Nah abang sendiri sebagai sosok laki-laki atau sebagai sosok suami melihat perlakuan itu kepada Kim sendiri gimana sih bang? Mungkin menanggapinya? Yang pertama segala sesuatunya kan kita melihat dan mendengar dari luar ya. Jadi apapun yang saya sampaikan ini adalah tanggapan saya pribadi dengan pemberitaan yang ada di luar. Iya, tanggapan. Ya, secara internal saya tidak tahu. Jadi kalau Anda tanya respon saya terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada ini, ya saya cukup miris kalau itu beneran. Ya, maksudnya Kimberly ini kurang apa? Ya kan? Dia masih muda, punya good looking, dia bisa cari duit sendiri. Kalau bener sampai ada dugaan KDRT, terus sampai ya sampai hal-hal yang negatif lainnya itu beneran terjadi sih, saya mengutuk keras ya kalau memang beneran ada hal-hal seperti itu. Karena buat saya ya istri itu kan harus dijaga, disayangin, dinafkahin, dilindungin, ya kan? Itu udah tugasnya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak paham tugas seorang laki-laki yang seperti itu, saya kira ya cukup memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan gitu. Jadi yang pasti kembali lagi apa yang saya sampaikan ini adalah tanggapan saya terhadap hal-hal yang berkembang. Tapi semoga saja tidak benar yang terjadi di dalam seperti itu. Dan sebagai mitra, sebagai teman, sebagai hubungan kerja dengan Kimberly, pastinya saya mendoakan yang terbaik untuk rumah tangganya. Apapun itu yang terbaik. Kalau memang harus pisah ya pisah baik-baik. Kalau memang masih bisa didamaikan, rujuk itu akan lebih baik. Itu. Ada pesan bang buat Kimberly bang? Ya tetap semangat. Life must go on. Buat Kimberly, fokus ke anak-anak. Jadi hal yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah amanat dari Allah, yaitu anak-anak. Jadi apapun itu dalam setiap langkah kita, mau ngelakuin apapun, anak itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk kita mendapatkan kebijakan. Jadi kebijaksanaan. Semoga sehat terus buat Kimberly Riders dan anak-anak semuanya, sukses terus. Dan terima kasih sudah berkenan jadi brand ambassador High Five. Terima kasih bang. Hasilnya mantap.